Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah Anda pernah menonton film 127 Hours? Ya, mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah menonton. Tapi bagi mereka yang belum pernah menonton film ini, film 127 Hours atau diterjemahkan 127 jam merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Ya, berasal dari seorang yang bernama Aaron Ralston yang merupakan seorang pecinta alam yang sangat luar biasa, yang kemudian berkorban untuk bertahan hidup. Ya, kisah ini bermula ketika ia terjebak dalam gua dan dijepit oleh batu yang sangat besar selama 127 jam lamanya hanya seorang diri. Nah, suatu hal yang mengagetkan bagi dunia bahwa dalam peristiwa yang sudah tidak memiliki harapan hidup itu, Aaron pada akhirnya bisa bertahan hidup. Umat yang terkasih, saudara-saudariku, pada kesempatan ini kita telah mendengarkan Injil yang mengisahkan tentang mujizat Yesus, atau Yesus yang meredahkan angin ribut. Nah, peristiwa ini terjadi di sebuah danau di daerah Galilea. Ketika mendengarkan tempat yang bernama Galilea, kita bisa mengingatnya sebagai tempat di mana Yesus dibesarkan. Kita bisa mengingatnya sebagai tempat di mana Yesus memulai segala karya pelayanannya di hadapan publik. Nah, sehingga dari peristiwa ini kita hendak mendalami untuk mengerti beberapa hal. Yang pertama, badai dan hubungannya dengan kata-kata Yesus. Badai merupakan suatu peristiwa yang sangat alamiah. Dikatakan dalam Injil bahwa para murid sangat ketakutan, para murid sangat-sangat khawatir, para murid sangat-sangat cemas ketika berhadapan dengan badai. Mereka kemudian membangunkan Yesus yang pada saat itu hanya tidur di bawah lumbung kapal. Ya, satu keheranan bahwa para murid takut, khawatir dengan badai, tapi Yesus tidur dengan tenang di dalam puritan. Nah, umat yang terkasih, dalam Injil kemudian Yesus menghardik badai itu dan kemudian menjadi teduh dan tenang seketika. Kata menghardik di sini berasal dari bahasa Yunani, yakni eptimao. Nah, kata eptimao disejajarkan atau disinonimkan dengan kata rebuke dalam bahasa Inggris yang berarti menegur. Nah, kadang-kadang Yesus pun menegur orang-orang tertentu. Misalnya kita mengingat peristiwa di Bait Allah ketika Yesus menegur mereka yang berdagang di Bait Allah. Bahwasannya Bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir, tapi malah mereka menyalahgunakannya. Mereka menjadikan tempat atau Bait Allah itu sendiri sebagai tempat untuk mereka jual beli. Nah, dengan demikian bahwasannya Yesus juga tegas dalam prinsip untuk mengutarakan kebaikan, berani untuk memperlihatkan kebaikan itu dalam kepada diri setiap orang yang ada di situ. Ia pun kemudian menegur mereka. Nah, kemudian melalui kata-kata Yesus ini, apa yang Yesus bilang ketika menghadapi badai? Yesus mengatakan diam dan tenanglah. Dalam bahasa Inggris, kata diam atau tenanglah bisa disebut peace and be still. Nah, kedua kata ini merupakan kata yang sederhana. Yesus sebenarnya hanya mau mengatakan diam dan tenanglah. Hanya seperti itu. Bukan seperti menyapa seperti kata shalom. Tidak. Bukan menyapa alam. Tapi hanya berkata kepada alam dengan kata yang sederhana, diam dan tenanglah. Dan alam pun taat dan mengenali soal Yesus. Nah, hal ini kemudian memperlihatkan otoritas yang besar dalam diri Yesus. Nah, ini bagian yang kedua yang hendak kita akan mendalami. Terkait otoritas yang besar dari Yesus, yang para murid alami, bahwa sungguh-sungguh luar biasa mereka boleh mengalami situasi seperti ini. Tak heran bahwa mereka menjadi takut. Tak heran bahwa para murid menjadi cemas dengan peristiwa ini. Mereka tersentuh kemudian melihat apa yang dibuat oleh Yesus. Nah, dengan demikian melalui peristiwa badai,
melalui kata-kata Yesus, kemudian otoritas atau kuasa yang besar dari Yesus. Ternyata Yesus bukan hanya memiliki otoritas untuk mengajar, untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, tapi Yesus lebih-lebih memiliki kuasa atau otoritas atas segala sesuatu. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah dan berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian inspirasi apa yang boleh kita terima atau kita timbah dari keseluruhan peristiwa ini. Dalam hidup kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Dalam hidup kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Ya, seperti para murid yang mengalami badai sewaktu mereka di perahu. Nah, kita pun pada kesempatan ini diajak untuk kembali percaya kepada Yesus, menyerahkan segala kesulitan kita, segala tantangan kita, apa yang kita hadapi, bahwa ternyata Yesus menyertai kita, ternyata Allah menyertai kita semua, dan kita boleh melewati segala tantangan dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian mari pada kesempatan ini melalui Injil yang kita dengarkan dan kita refleksikan secara bersama, kita diajak untuk membawa segala sesuatu, membawa segala pergumulan kita, masalah hidup kita, tantangan yang menimpa kita setiap hari kepada Allah, membawanya dalam doa kepada Allah, dan bahwa terang Roh Kudus hendak melingkupi kita sehingga kita dapat dimampukan untuk melewati semuanya itu. Karena itu percayalah kepada Allah, kemudian andalkanlah Allah atau Tuhan dalam segala hal. Semoga demikian.